wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-8. Kata Syekh, Al-Hadithu Tsamin, hadis yang ke-8, yani bayanul waswasati fil iman wa ma yaquluhu man wajadaha. Penjelasan tentang waswas dalam iman dan obatnya. Naam. Yani bagaimana mengobati waswas dalam iman. Maka ya ikhwan, waswas adalah merupakan salah satu dari bisikan syaitan. Syaitan selalu membisikkan waswas pada seorang hamba, baik dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah keimanan. Naam, dengan berbagai cara dia membuat seorang hamba agar hamba itu lalai dari pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan bahwa waswas adalah salah satu senjata syaitan untuk menyerang seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tiupkan waswas, dia tiupkan keraguan-raguan, ya, pada hati seorang hamba, baik tentang keimanannya yang dia yakini ataupun ya tentang ibadah-ibadah yang dia lakukan dalam rangka bertakarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, maka di sini di dalam bab ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah menyebutkan hadis tentang bagaimana sepak terjang syaitan dalam menyusupkan rasa waswas pada seorang hamba, yang terkhususkan dalam bab ini berkaitan dengan iman, berkaitan dengan iman. Dan bagaimana cara untuk mengobatinya? Bagaimana cara untuk mengobati? Nah, maka kata beliau, rahimana wa rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, telah berlalu kita sebutkan atau kita ceritakan tentang kisah singkat yang berkaitan dengan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum. Syaitan mendatangi salah seorang dari kalian. Naam.
syaitan mendatangi salah seorang dari kalian. Fayaqul, lalu dia berkata, man khalaqa kada. Siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kada. Dia katakan lagi, siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqul, sampai dia berkata, man khalaqallah. Siapa yang menciptakan Allah? Naam. Begitu cara syaitan menggiring manusia kepada penyimpangan. Ketika dia datang, dia tidak langsung mengatakan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Tidak. Tapi dia membuat keraguan. Dia bawa dulu manusia ke suatu alam, suatu pemikiran, sehingga manusia terjebak dengan pemikiran-pemikiran tersebut, baru dia masuk pada intinya, apa yang dia inginkan. Ya. Nah, inilah cara syaitan. Dan para ahlul bid'ah wad dhalal, mereka pun berjalan pada jalan ini. Mereka berjalan pada jalan ini. Yani kalaulah mereka bermaksud untuk menyesatkan manusia, dia tidak langsung pada inti yang dia inginkan. Tapi dia bawa manusia melayang kemana-mana sesuai dengan keinginannya dulu. Sampai Anda sudah terbawa dengan keadaannya, apakah dia bergaul, bermuamalah dengan Anda dengan muamalah yang baik, sampai Anda sudah merasa berhutang kepadanya, sudah merasa bahwa dia mempunyai budi, dia ini baik, baru dia bawa Anda kepada kekufuran. Ketika itu Anda tidak lagi punya jawaban. Nah, mengatakan, nah, habis dalam urusan dunia dia ini baik. Ya, habis dia ini sering bantu saya. Habis ketika saya ada kesusahan, teman-teman saya itu ada di mana? Tidak ada. Orang ini selalu bantu saya. Ya, maka sampai pada titiknya baru dia masuk kepada kekufuran. Begitu pula ahlul bid'ah dan seterusnya. Dalam merekayasa kebenaran, mereka masuk dengan cara-cara. Ya, mereka berkamuflase, melakukan sepak terjang sedemikian rupa, sampai mereka berhasil menggambarkan kepada manusia kebatilan itu seolah-olah adalah kebenaran. Ya. Nah, dan mereka berhasil memposisikan orang-orang jahil nampak seperti ulama. Kalau sudah kayak gitu, orang mulai terpengaruh, maka dia dijadikan sebagai tokoh. Begitu dia dijadikan tokoh, maka tercapailah apa yang mereka inginkan. Ya. Nah, maka dari itu orang-orang Khawarij yang berpemikiran Khawarij, ya, punya pemahaman takfiri, itu mereka dalam rangka melegalkan ulama-ulama mereka, itu mereka bagi-bagi ulama. Karena orang-orang yang ditokohkan oleh mereka itu tidak sampai pada kedudukan ulama, tapi mereka punya cara bagaimana supaya orang-orang ini juga dianggap ulama. Nah, mereka bagi-bagi ulama. Katanya ulama itu ada ahlul thugur. Ahlul thugur itu ulama-ulama yang hidup di perbatasan. Orang-orang yang hidup di perbatasan, ribat, selalu menjaga medan perang kaum muslimin dari serangan-serangan musuh, maka mereka ini namanya ahlul thugur. Mereka ulama-ulama yang paling paham tentang jihad. Ya. Jadi kalau mau tanya hukum-hukum jihad, tanya kepada mereka. Siapa mereka? Seperti Hasan Al-Banna, seperti Sayyid Qutb, ya, dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena katanya mereka ini orang-orang berani, ya, sampai mati dalam penjara, mati di tiang gantungan. Ini orang-orang yang sangat mengerti tentang seluk-beluk jihad. Jadi kalau mau tanya tentang jihad, tanya kepada mereka. Nanti ada ulama mirwahah atau ulama waraqi. Ulama mirwahah itu ulama kipas angin. Mirwahah itu kipas angin. Ya, ini sindiran kepada para masyayikh yang mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini mereka cuma duduk ngajar saja di bawah kipas angin. Enak, enteng. Ya.
Ulama-ulama ini cuma tahu masalah seputar celana dalam wanita, yaitu haid, nifas, ya, masalah-masalah fikih. Ulama-ulama ini tidak mengerti tentang jihad. Mereka tidak pernah berperang. Jadi jangan tanya urusan jihad kepada mereka. Nanti tanya urusan haid, nifas, tanya kepada mereka. Ulama mirwah ini. Siapa mereka? Seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, ya, dan lainnya. Dan ada ulama waraqi. Ulama kertas. yakni tulis saja. Ya. Ulama-ulama ini hanya menulis saja, mengarang saja buku. Ya. Kalau soal-soal jihad, mereka tidak paham. Seperti Al-Alama Albani, ya. Jadi kalau mau nanya soal ya tulis-tulis hadis, ya itu tanya kepada mereka. Tapi jangan tanya jihad kepada mereka. Sebab itu karena ulama ini ada porsi-porsinya sendiri, maka kalau dalam urusan jihad, tanyalah kepada ulama-ulama yang ahli di bidang itu. Siapa mereka? Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Yusuf Qardawi, ya, dan lain-lain. Akhirnya seolah-olah tokoh-tokoh ini kedudukan mereka sama dengan Syekh Ibn Baz, sama dengan Syekh Ibn Utsaimin, sama dengan Syekh Albani rahmatullah alaihim. Maka kalau begitu akhirnya karena umat memandang semua sama, maka fatwa tokoh-tokoh yang sesat ini pun dijadikan dalil dalam beragama. Ya, itulah uslub mereka, cara mereka dalam memalingkan manusia dari kebenaran. Ternyata tokoh-tokoh Mu'tazilah dan ahli kalam di zaman dahulu kala juga telah melakukan hal yang sama. Seperti mereka lakukan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Mereka katakan itu ulama-ulama yang tahu masalah fikih saja. Lain dari itu tidak tahu. Ya. Supaya apa? Tokoh-tokoh Mu'tazilah dijadikan sebagai pemikir-pemikir, sebagai tokoh-tokoh. Supaya kedudukannya sama. Maka boleh ambil pendapat Imam Syafi'i, boleh juga ambil pendapat tokoh-tokoh Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka sama-sama ulama. Ya. Jauh dari itu mereka akan mengatakan kalian punya ulama, kami punya ulama. Kalau sudah kayak gini repot agama ini. Ya. Inilah cara-cara mereka dalam membuat manusia atau membawa manusia kepada ketersesatan. Dan ini cara syaitan. Kita kembali kepada hadis yang mulia ini. Ketika syaitan menggiring manusia ya kepada kesesatan, dia memulai dengan tahapan demi tahapan. yakni dia mendatangi seorang muslim, lalu dia bertanya, dia membuat pertanyaan-pertanyaan, man khalaqah kadza? Siapa yang menciptakan demikian? Ya, siapa yang menciptakan gunung? Ya, siapa yang menciptakan lautan? Hebat sekali, siapa yang menciptakan langit? Begitu terus sampai pada akhirnya, karena antum misalnya katakan Allah, ini sesuatu itu terjadi pasti karena ada penciptanya. Maka begitu Allah yang menciptakan. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Akhirnya apa? Terjebak. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan laut? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Ya, berarti siapa yang menciptakan Allah? Itulah syaitan dalam menyesatkan manusia. Maka kata Nabi, فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Kalau dia sudah sampai pada pertanyaan ini, maka فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ. Berlindunglah kepada Allah dan wal yantahi, berhentilah dari pembahasan seperti itu. Ya. Nah, nanti manusia ketika dia membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah, akhirnya dia membahas tentang zat Allah. Ya. Dia membahas tentang ciptaan Allah demikian dan demikian dan demikian, akan menyeret dia sampai pembahasan kepada zat Allah. Maka kalau sudah membahas tentang zat Allah, maka dia akan mengatakan tidak mungkin Allah punya tangan, tidak mungkin Allah punya mata, tidak mungkin Allah punya pendengaran, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini dia mulai membahas tentang zat Allah. Karena kalau sama, berarti zat Allah itu nanti sama dengan zat makhluk. Ya. Nah, kalau sudah sampai pada yang demikian itu, maka falyasta'id billah, berlindung kepada Allah, wal yantahi, dan berhenti dari pembahasan seperti itu. Ya. Nah, berhenti dari pembahasan seperti itu.
Kata Syekh muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa fi lafdhin, dan di dalam suatu lafaz, ya, lafaz yang dimaksudkan oleh Syekh di sini kita katakan lafaz ini adalah lafaz riwayat Muslim. Ya. Yaitu Rasulullah bersabda, "Falyaqul amantu billah wa rusulih." Maka hendaklah dia mengatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kalau sampai orang sudah membawa dia atau pemikirannya sudah traveling kemana-mana, lalu begitu dia mulai berpikir tentang zat Allah, maka dia harus kembali bahwa aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Artinya apa-apa yang telah Allah tetapkan dalam nas itu yang aku imani, apa-apa yang diberitakan oleh Rasul, para Rasul tentang Allah, itulah yang aku percayai. Sudah, sampai di situ. Ya. Nah, wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain. Lafaz ini yang dimaksudkan oleh Syekh di sini juga adalah riwayat Muslim. Yaitu wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas yatasaaluna hatta yaqulu man khalaqallah. Manusia senantiasa bertanya-tanya. Ya. Manusia senantiasa bertanya-tanya. Dia tanya tentang ini, tanya tentang itu, tanya tentang ini. Sampai apa? Hatta yaqulu, sampai mereka akan berkata atau bertanya, man khalaqallah. Siapa yang menciptakan? Allah. Maka ikhwana fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini, kita lihat penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, ihtawa hadzal hadis ala annahu labudda an yulqiya asy-syaitanu hadzal iradal batil. Hadis ini memberikan keterangan bahwa syaitan senantiasa melemparkan kepada manusia ya keinginannya yang batil ini. Ya. Dia senantiasa memasukkan dalam hati manusia keinginannya yang batil. Ya, ini melakukan kerusakan-kerusakan. Terkhususnya yang disebutkan dalam hadis ini. Yaitu memasukkan rasa waswas. Maka kata Syekh, imma waswasatan mahdah au ala lisani syayatinil insi wa malahidatihim. Apakah waswas yang dia susupkan itu adalah waswas semata-mata? Ya, ini dia susupkan keraguan-raguan dalam hati seseorang dan benak seseorang semata-mata. Ya. Ketika seorang itu dia terlalu memikirkan hal-hal yang berat bagi dia, ya, yang tidak semestinya dia pikirkan, lalu timbul rasa was-was semata-mata dalam dirinya. Ya. Atau setan membuat was-was pada diri seseorang ala lisani syayatinil insi wa malahidatihim. Melalui lisan para syaitan dari jenis manusia dan orang-orang ateis dari mereka. Ya. Jadi kadang-kadang memang rasa was-was terhadap kebenaran misalnya, atau keimanan, atau agama yang kita pegang, dalil yang kita jadikan sebagai sandaran dalam beragama, itu datang dari diri sendiri. Was-was yang memang ditiupkan oleh syaitan langsung pada diri sendiri. Ya. Atau kadang-kadang was-was itu datang memang syaitan menggunakan para tentaranya. Siapa para tentaranya? Ya, bisa jadi dari kalangan manusia. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Dan orang-orang ateis dari mereka. Maka syaitan ya kawan. Syaitan itu ada dari jenis manusia, ada dari jenis jin. Ya. Syaitan itu ada dari jenis manusia dan ada dari jenis jin. Nah, maka syaitan-syaitan dari jenis manusia inilah yang
biasanya gencar melakukan provokasi dan propaganda untuk menyesatkan manusia. Membuat manusia berpaling dari al-haq. Dia datang dengan teori-teori yang batil. Kalau kita lihat, upaya untuk membuat manusia keluar dari prinsip-prinsip beragama yang benar, ini sudah ada sejak lama. Kalau di negara kita ini, Republik ini pada tahun-tahun 80-an, awal-awal 90-an itu sudah muncul suatu gerakan yang namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Ini dia masuk dengan berbagai macam provokasi. Ya. Kemudian sampai berikutnya di era reformasi ini muncul JIL ini, dia beranak yang namanya JIN, Jaringan Islam Nusantara. Ya. Nah, jadi JIL ini dia beranak. Dia beranak jin, anaknya kepada jin. Nah ini dengan apa? Dengan pola pemikiran sedemikian rupa, berusaha untuk menyeret manusia kepada penyimpangan. Sampai-sampai orang-orang filsafat ini merajalela di dunia akademisi, melakukan penggemblengan terhadap para mahasiswa-mahasiswa. Dia membuat keraguan-raguan tentang kebenaran yang diyakini, kebenaran Islam. Yang tujuannya sampai pada tingkatan dia akan mengatakan atau membuat kesimpulan bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Tidak ada kebenaran mutlak. Dia digembleng di organisasi-organisasi kampus, apakah HMI dan lain-lain. Lalu dia ambil rokok, di sebelahnya ada gambar manusia, di sebelahnya ada gambar kuda. Dia tanya, balik gambar manusianya ke antum. Dia tanya, ini gambarnya apa? Ini apa gambarnya? Antum katakan manusia. Dia bilang bukan. Oh itu manusia bukan. Ini gambarnya apa? Kuda. Akhirnya berdebat. Ya enggak bisa. Anda yang benar apa saya yang benar? Enggak bisa. Dua-duanya benar. Kenapa? Anda bilang manusia dari sudut pandang Anda, saya bilang kuda dari sudut pandang saya. Maka itu berarti kebenaran itu tergantung sudut pandang siapa saja. Ya. Nah, akhirnya kebenaran itu mutlak apa tidak? Tidak mutlak. Kelihatannya rasional enggak? Rasional. Dia ambil uang, logam. Di sebelahnya ada gambar monyet misalnya, di sebelahnya ada gambar kelapa sawit misalnya. Dia tunjukkan kepada Anda, uang ini gambar apa? Balikkan ke Anda. Anda bilang monyet. Dia bilang enggak, kelapa sawit. Pokoknya berdebat mati-matian tidak bisa. Kenapa? Siapa yang benar dari mereka berdua? Ya dua-duanya benar. Anda mengatakan kelapa sawit dari sisi Anda, sisi pandang Anda, ya dia mengatakan monyet ya dari sisi pandang dia. Akhirnya kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Ya. Ini batil, cara menggembleng manusia. Nah kalau manusia, anak-anak ini sudah sampai pada tingkatan mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, kebenaran itu tergantung sudut pandang siapa, maka sampai pada perkara agama pun mereka akan demikian. Maka mereka mengatakan ya semua agama ini sama baik saja. Anda seorang muslim mengatakan Islam baik karena memang dari sudut pandang Anda. Ya? Tapi seorang Nasara dia akan mengatakan agamanya yang lebih baik. Kenapa? Karena dari sudut pandang dia pula. Jadi semuanya sama agama ini. Tidak ada kebenaran mutlak. Akhirnya sesat apa tidak? Sesat. Ya. Nah, maka khawanafiddina azzani Allah wa iyyakum. Nah, was-was itu bisa muncul dari syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan orang-orang ateis. Wa qad waqa'a kama akhbara. Dan sungguh hal ini telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal amrayni waqa'a. Ya, dan dua perkara ini sudah terjadi dalam kehidupan kita. Was-was yang muncul dari diri sendiri dan was-was yang dimunculkan dari bala tentaranya syaitan. Naam. La yazalu syaitanu yadfa'u ila qulubi man laysat lahum basirah hadha as-su'al al-batil wa la yazalu ahlul ilhadi yulquna hadhihi ash-shubhata
allati hiya abtala syubhah wa yatakallamuna an ilal wa an mawadil ilmi bikalamin sakhifin ma'rufin. Yani para syaitan selalu memasukkan ke dalam hati orang-orang yang tidak punya ilmu tentang pertanyaan yang batil ini. Orang-orang yang tidak punya ilmu dibuat linglung dengan pertanyaan-pertanyaan yang batil. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan. Naam. Wala yazalu ahlul ilhad, dan demikian pula orang-orang ateis senantiasa yulquna hadhihi syubhah, melemparkan syubhat-syubhat ini. Ya, yang semacam dengan ini. Allati hiya abtalu syubhah, yang merupakan sebatil-batilnya syubhat. Wa yatakallamuna anil ilal wa an mawadil ilmi bikalamin sakhifin ma'rufin. Dan mereka selalu berbicara tentang sebab-sebab, ya, dan berbicara tentang materi alam dengan pembicaraan yang sakhif, yang tidak berbobot, yang sudah diketahui. Orang-orang ateis, dia akan berbicara dari sisi pengetahuan. Ya, iptek katakanlah bahwa bumi ini tercipta dari partikel-partikel kecil, molekul-molekul yang saling menempel karena panas. Jadi begitu dia berputar panas, akhirnya partikel kecil itu menempel, akhirnya menjadi besar, jadilah bumi. Ya, dengan teori-teori yang batil. Dan dia juga mengatakan bahwa bumi ini dia melakukan rotasi, berputar, dan juga dia melakukan revolusi. Dia berputar pada porosnya dan dia berputar mengelilingi matahari. Dengan dia melakukan teori-teori. Ya. Dan ini mereka selalu berbicara dan melemparkan syubhat-syubhat itu. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita bahwa Allah menciptakan bumi ini bukan begitu. Allah ciptakan bumi. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa bukan bumi yang berputar mengelilingi matahari, tetapi matahari yang mengelilingi bumi. Wasyamsu limustaqarril laha. Ya, matahari itu tajri limustaqarril laha, berjalan pada porosnya, mengelilingi apa? Bumi. Ya. Nah, jadi mereka selalu melakukan syubhat-syubhat untuk menyesatkan manusia, berbicara tentang materi alam, berbicara tentang apa sebab-sebab, ya, yang dikupas sedemikian rupa supaya kelihatan ilmiah. Nah, lalu apa kata Syekh dalam menghadapi provokasi terhadap akidah dan provokasi terhadap keyakinan beragama? Wa qad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits al-'azim ila daf'i hadzal su'al bi umurin thalathah. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing di dalam hadis yang mulia ini cara untuk menolak pertanyaan-pertanyaan yang batil semisal itu dengan tiga cara. Jadi kalau orang datang membuat provokasi dengan tampilan seindah-indah mungkin untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar, maka Rasulullah telah membimbing manusia untuk menangkisnya dengan tiga perkara. Yaitu apa? Bil intiha. Berhenti dari pembahasan yang batil itu. Ya. Berhenti dari pembahasan yang batil. Yang kedua, wa ta'awwadz minasyaitan. Berlindung dari syaitan. Yang ketiga, wabil iman. Dan dengan apa? Iman. Ya. Kalau nanti ada sampai Islam teologi, saya pada kurang lebih tahun 2004 di kota Yogyakarta, ketika itu saya menghadiri salah satu seminar di UGM, Universitas Gadjah Mada. Waktu itu mendampingi Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib,
Allahu yarhamuh. Itu berdebat dengan orang-orang yang mengusung paham jaringan Islam liberal. Kalau saya mengatakan ini jaringan iblis laknatullah. Maka waktu itu ada anak-anak yang mempelajari Islam teologi. Ada jurusan tafsir, ada jurusan aneh-aneh macam-macam. Datang dengan rambut-rambut gimbal, ya. Lalu melakukan pembahasan dan teori sedemikian rupa. Waktu itu salah satu pembicaraannya ulil absar. Pembicaranya itu, lalu mereka sampai pada kesimpulan bahwa kita itu tidak bisa menilai sesuatu itu benar sampai kita masuk ke dalamnya. Jadi Anda tidak bisa mengatakan agama Yahudi itu salah kalau Anda belum jadi Yahudi. Anda tidak bisa berbicara tentang isi rumah orang kalau Anda belum masuk ke dalam rumah orang itu. Logikanya sederhana. Ya, kelihatannya benar enggak? Benar. Ya. Anda tidak bisa menerka apa isi rumah si fulan kalau Anda cuma dari luar. Anda harus masuk dulu dalam rumah si fulan itu baru Anda tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, begitu pula agama. Anda tidak bisa mengatakan agama Ba'ith atau agama-agama yang lain itu sesat sampai Anda masuk ke dalamnya. Anda tidak bisa berbicara tentang agama Yahudi sampai Anda menjadi seorang Yahudi. Anda tidak bisa berbicara tentang agama Nasara sampai Anda menjadi seorang Nasrani dan seterusnya begitu. Ya. Subhanallah. Dengan akar pemikiran bahwa itu tadi Anda tidak bisa tahu sesuatu sampai Anda masuk di dalamnya. Waliyadzubillah. Ini pemikiran yang batil. Padahal kan kita bisa mengetahui sesuatu itu dari orang yang membuatnya. Walaupun Anda tidak punya mobil, tapi Anda bisa tahu tentang mobil dari orang Jepang yang membuat mobil itu. Ya kan? Nah, maka kita bisa membantah mereka dengan mudah saja. Maka Anda tidak bisa tahu tentang isi rumah seseorang, tanpa Anda bisa tahu isi rumah seseorang tanpa Anda harus masuk ke dalamnya. Anda bisa tahu dari pemilik rumah tersebut. Bisa. Menceritakan kepada Anda apa isi rumahnya. Iya kan? Nah begitu kita juga tidak bisa tahu tentang agama-agama itu kecuali yang membuat agama-agama itu memberitahu kita. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Iya kan begitu logikanya. Tapi kalau kita terjebak dengan mereka, tidak punya basirah, akhirnya terjebak dengan logika-logika mereka yang batil itu, akhirnya kita terseret pada pemahaman yang menyimpang. Nah, maka kalau sampai pada tingkat yang demikian dan kita belum punya kemampuan, maka lakukan 3 langkah ini yang ada dalam hadis ini. Ya, yaitu yang pertama apa? Al-intiha'u, berhenti. Tidak boleh bahas karena antum belum paham. Tidak akan mungkin paham. Ya. Nah, yang kedua, ta'awudz minasyaitan, berlindung dari syaitan karena ini waswas. Ya. Waswas ini datang dari syaitan, keraguan-raguan. Yang ketiga, wabil iman, kembali kepada keimanan. Nah, kembali kepada keimanan. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Bagaimana cara penjelasannya? Kita lihat uraian Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah secara singkat. Kata beliau, ammal intiha fahuwa al-amrul awal. Adapun tentang berhenti maksudnya berhenti dari pembahasan yang demikian ya. Ini adalah perkara yang paling pertama. Perkara yang paling pertama. Karena kadang-kadang ada orang walaupun dia sudah punya ilmu, tapi kalau belum cukup dia berani-berani bahas, nah ini dia bisa sesat, bisa terbawa. Ini perkara yang paling pertama itu berhenti. Ya, berhenti. Nah, fa inna Allah Ta'ala ja'ala lil afkari wal uquli haddan tantahi ilaihi wa la yatajawazuhu wa yastahiru law hawalta mujawazatahu an tastati'a li'annahu muhalun. Kata Syekh,
Kalau ada pembahasan-pembahasan sampai pada perkara yang menggerogoti iman yang di luar daripada batas kemampuan Anda berpikir, berhenti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pemikiran dan akal manusia itu terbatas. Ya. Allah menciptakan akal dan pemikiran manusia terbatas. Yang nanti sampai ada batasannya, ada ujungnya. Secerdas apapun, ada ujung dari batas kecerdasan Anda. Ya. Sehebat apapun Anda dalam berpikir, ada ujung dari kehebatan berpikir Anda. Yang apa? Wala tatajawazuhu. Anda tidak mungkin bisa melampaui batasan itu. Maka ucapan Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di ini mengisyaratkan dan mengingatkan kita kepada pembicaraan atau ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari adalah seorang alim yang belajar dari murid-murid Imam Ahmad. Ya. Kalau mau dikata beliau punya kakek guru itu kepada Imam Ahmad. Ya. Itu beliau pernah berkata begini. Di dalam kitab beliau yang terkenal, Syarhus Sunnah Al-Barbahari, yaitu al-aqlu mauludun, akal manusia itu terlahir, tercipta oleh Allah. Ya. Dan Allah menjadikan tingkat kecerdasan manusia itu berbeda-beda sebagaimana berbeda-bedanya kondisi bintang di langit. Ya. Jadi karena akal kecerdasan manusia berbeda-beda, sebagaimana berbeda-bedanya bintang di langit, akal manusia itu terlahir, maka sesuatu yang terlahir itu ada batasannya. Ya. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu ada batasannya. Nah, kalau begitu sesuatu yang terbatas tidak mungkin menjangkau sesuatu yang tidak terbatas. Ya. Sesuatu yang terbatas tidak mungkin apa menjangkau sesuatu yang tidak terbatas. Itu tidak mungkin. Sementara akal manusia terbatas. Dia tidak mungkin menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan akal manusia. Akal yang tercipta. Tidak mungkin dia menjangkau yang menciptakan. Iya. Nah, sepintar-pintarnya robot misalnya, tidak mungkin robot itu bisa menciptakan manusia. Iya. Nah, manusia yang menciptakan dia. Sehebat-hebatnya komputer, ya komputer itu tidak bisa menciptakan manusia. Manusia yang membuat dia. Nah, artinya sehebat-hebatnya yang dicipta, itu dia tidak bisa melampaui yang mencipta. Paham ya, kawan? Nah, maka karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pikiran dan akal manusia itu terbatas, yang tidak mungkin ya dia melampaui batasannya. Sebagaimanapun seseorang berusaha untuk melampaui batasan itu, maka dia tidak akan mampu. Kenapa? Li'annahu muhalun. Karena melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah itu adalah muhalun, hal yang mustahil. Ya, hal yang mustahil. Jadi ketika Allah telah memberikan batasan akal manusia, batasan kecerdasan manusia, maka ketika manusia berusaha untuk melampaui batasan itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena dia berusaha melampaui batasan yang sudah diberikan titik akhir oleh Allah. Itu sudah akhir. Ya begini, perumpamaan atau permisalan realnya, Anda berdiri di suatu padang yang luas, padang Sahara, atau di lautan yang jauh, yang terbentang laut samudra. Antum akan memandang sampai batasan yang paling akhir dari batasan pandangan Anda. Ya. Anda akan melihat kebiruan. Ya. Dari posisi Anda duduk itu berusaha untuk menjangkau di belakang itu mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Ya. Mustahil Anda bisa menjangkaunya. Kenapa? Karena itulah batas akhir daripada pandangan Anda. Nah, begitu pula akal manusia. Allah memberikan dia punya batasan akhir.
Yang setiap kecerdasan bagaimanapun dia pasti sampai pada batasan akhir. Nah, manusia ketika berusaha untuk melampaui batasan akhirnya itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Nah, maksudnya apa? Ya maksudnya ketika seorang dia berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala atau tentang zat Allah Azza wa Jal, ini adalah sesuatu yang akalnya tidak sampai padanya. Ya. Nah, kalau akalnya tidak sampai lalu dia berpikir kepada sesuatu yang akalnya tidak sampai, artinya dia berpikir tentang sesuatu yang mustahil dijangkau. Naam, kalau dia berpikir tentang sesuatu yang mustahil dijangkau dan dia paksakan kondisinya, maka paling hebat-hebatnya dia, itu pasti dia menggambarkan sesuatu itu sama dengan yang dia tahu. Ya. Padahal sesuatu itu tidak sama dengan yang dia tahu karena dia tidak bisa jangkau. Coba ketika antum berdiri, batas pandangan antum yang paling jauh, antum tidak bisa melampauinya, maka antum mencoba untuk menerka apa yang ada di balik itu. Antum tidak bisa menerkanya, melainkan pasti antum menerkanya berdasarkan apa yang pernah tergambar dalam pikiran antum. Paham? Nah, begitu pula manusia, ketika dia akan berbicara tentang Allah, zat Allah, dalam kondisi akalnya tidak mampu, tapi dia paksakan pembahasan, maka pasti dia gambarkan Allah itu sama dengan apa yang dia ketahui oleh indranya. Maka bisa-bisa dia menggambarkan Allah itu sama dengan makhluk. Ya. Waliyadzubillah. Contohnya begini. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai sifat turun, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Ya. Situ saja Allah menerangkan. Lebih dari itu bagaimana turun Allah dan seterusnya Allah tidak jelaskan kepada kita. Dan inilah batas akhir jangkauan pemikiran kita. Tapi ketika kita berusaha untuk berpikir di balik itu, bagaimana cara turunnya Allah, kita tidak mampu, lalu kita menggambarkan Allah itu sama dengan makhluk. Karena kita tidak mampu berpikir. Lalu kita menggambarkan, oh ini tidak mungkin. Allah tidak mungkin turun. Kita tanya, kenapa tidak mungkin turun? Ya karena kalau Allah turun di sini berarti di tempat yang belum sepertiga malam itu turun bagaimana? Kenapa begitu? Karena dia berpikir Allah itu sama dengan makhluk. Kenapa dia berpikir Allah sama dengan makhluk? Dia tidak punya gambaran tentang Allah. Lalu dia menggambarkan Allah itu sama dengan makhluk. Paham ya, ikhwan? Nah, paham ya? Kenapa? Karena manusia tidak bisa menggambarkan sesuatu, melainkan yang sudah bisa ditangkap oleh indranya. Kalau dia belum pernah menangkap sesuatu dengan indranya, maka dia tidak pernah akan bisa membayangkannya. Nah, Anda beri contoh konkret. Kalau di dalam pelajaran akidah, itu kita pernah mendapati suatu pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, ada suatu kisah. Yaitu di waktu dulu, ada seseorang yang sejak kecil dia buta. Dari lahir, itu dia sudah tidak pernah bisa melihat. Sampai dia dewasa, suatu ketika dia pernah melihat. Tapi dia melihat cuma beberapa menit saja. Begitu pas dia melihat, yang lewat di depan dia itu ayam. Ya. Dan dia tahu itu ayam. Setelah ayam itu lewat, buta lagi dia. Dia tidak punya gambaran sama sekali tentang makhluk yang lain. Dia hanya punya gambaran tentang ayam saja. Kenapa? Karena hanya ayam yang pernah ditangkap oleh indranya. Ya. Lalu ada orang berbicara tentang kuda. Dia berusaha membayangkan kuda itu seperti apa. Nah, dia selalu memberikan perbandingan. Apakah kuda itu sama dengan ayam? Gitu. Begitu orang berbicara tentang unta, dia katakan unta itu sama dengan ayam. Orang berbicara tentang ikan, dia bilang ikan itu bagaimana? Dia berusaha membayangkan apakah ikan itu sama dengan ayam. Selalu begitu. Kenapa dia memberikan perbandingan begitu? Karena hanya ayam yang dia dapat jangkau oleh indranya. Ya, dia tidak mampu menggambarkan atau berpikir tentang sesuatu yang dia tidak dijangkau oleh indranya. Mafhum ya, kawan? Nah, manusia ketika di dalam bermuamalah, yang mereka jangkau oleh indera mereka itu adalah manusia dengan sifat-sifat manusia. Nah, ketika dia membahas tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala,
sifat-sifat Allah, zat Allah yang tidak Allah terangkan kepada dia, maka dia tidak mampu membayangkannya. Lalu dia akan menyamakan dengan apa yang ditangkap oleh indranya. Maka dia akan menyamakan Allah dengan makhluk. Paham? Maka dari situ, supaya jangan Anda terjatuh ke yang demikian, langkah pertama berhenti dari pembahasan itu. Mafhum? Naam. Berhenti dalam artian, ya mengimani dia. Ya. Lalu tidak usah ulas di luar daripada batas kemampuan. Naam. Serahkan dan percaya, yakin kepada nas-nas. Naam. Kemudian kata Syekh Al-Allamah rahimana wa rahimahallah, wa muhawalatul muhali minal batil was safah. Nah, dan berusaha melakukan upaya untuk melampaui sesuatu yang mustahil adalah merupakan kebatilan dan pembodohan terhadap diri sendiri. Ya. Berusaha keras melakukan pembahasan tentang sesuatu yang mustahil, itu adalah apa? Kebatilan dan pembodohan terhadap diri sendiri. Nah, demikian. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Lalu kata Syekh di sini, wa idza wasalatil uqulu ila Allah ta'ala waqafat wa intahat fa innahu al-awwalu alladhi laysa qablahu syai' wal akhiru alladhi laysa ba'dahu syai'. Fa awwaliyatuhu ta'ala la mubtada'a laha mahma furidatil azman wal ahwal. Wa huwa alladhi awjada al azmana wal ahwala wal uqul allati hiya ba'du quwal insan. Fa kaifa yuhawilu al aqlu ay yatashabbatha fi iradi hadha su'alil batil. Kata Syekh, apabila akal sampai kepada Allah, ya, waqafat wantahat. Apabila seseorang berpikir, dia sampai pada sifat-sifat Allah dan zat Allah, ya, maka apa? Waqafat wantahat. Berhenti dan akhirilah. Ya, berhenti dan berakhir sudah di situ. Karena begitu sampai di Allah, akal itu tidak bisa lagi lewat. Maka berhenti dan berakhir di situ. Kenapa? Karena Allah itu adalah al-awwal alladzi laisa qablahu syai'. Allah itu yang maha awal, yang tidak ada sesuatu sebelum Allah. Ya. Allah itu maha awal, yang tidak ada sesuatu yang sebelum Allah. Nah, itu perbedaan di sini. Kalau al-qadim juga awal. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat al-qadim. Tidak ada. Jadi dalam sifat 20 yang dikatakan qadim itu keliru. Ya, atau di dalam akidah at-tahawiyah ada disebutkan bahwa Allah itu al-qadim oleh Al-Imam At-Tahawi. Tapi dijelaskan oleh para ulama, Al-Qadim bukan sifat Allah. Allah itu mempunyai sifat Al-Awwal. Karena menetapkan sifat-sifat Allah itu harus sesuai dengan nas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Awwal itu maknanya pertama yang tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Kalau Al-Qadim itu pertama tapi sudah ada, bisa jadi ada yang mendahuluinya. Ya. Paham ya? Nah, baik. Dan apa? Wal akhiru alladzi laisa ba'dahu syai'. Allah itu maha akhir yang tidak ada sesuatu setelahnya. Tidak ada apa? Sesuatu setelahnya. Allah adalah al-awwalu wal akhir. Allah itu sesuatu adalah maha awal yang tidak ada sesuatu sebelumnya dan maha akhir yang tidak ada sesuatu sesudahnya. Nah, jadi kalau akal dia sampai pada pembahasan tentang zat dan sifat Allah, maka berhenti dan berakhir. Tidak bisa lewat. Nah,
Yang kedua, al-amru tsani. Al-amru tsani. Perkara yang kedua. Kalau tadi pertama apa? Al-intiha, berhenti. Ya. Yang kedua, at-ta'awudzu billahi minasyaitan. Berlindung kepada Allah dari syaitan. Fa inna hadza min wasawisihi wa ilqaihi fil qulub liyushakkika an-nasa fil imani bi rabbihim. Fa 'alal abdi idza wajada dzalika ay yasta'idza billahi minhu. Fa man ta'awwadza billahi bi sidqin wa quwwatin a'adahu Allah wa tarada anhu syaitan wa mahallat wasawisuhul batilah. Karena waswas itu adalah merupakan bisikan syaitan. Waswas itu bisikan syaitan. Wa ilqaihi fil qulub, dan tiupan syaitan ke hati manusia. Propaganda yang ditiupkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Nah, liyushakkikan nasa fil imani bi rabbihim, untuk membuat keraguan-raguan kepada manusia tentang keimanan mereka terhadap Rabb mereka. Ini kalau sampai orang sudah bertanya siapa yang menciptakan Rabb, manusia bisa ragu terhadap ya Allah. Atau dia sudah membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini bisa membuat ya buyar ya keimanan seseorang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bisikan syaitan. Maka fa'alal abdi idza wajada dzalika, maka apabila seorang hamba dia mendapati dalam dirinya demikian, ayyasta'idza billahi minhu, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah darinya. Ya, dia berlindung kepada Allah darinya. Faman ta'awwadza billahi bisidqin wa quwwah, barang siapa yang berlindung kepada Allah dengan jujur dan sungguh-sungguh, a'adahullahu, niscaya Allah akan melindunginya, wa tarada anhu syaitan, dan Allah akan mengusir syaitan darinya, wa mahallat wasawisuhul batilah, dan akan pupuslah waswas yang batil itu. Ya. Kalau muncul waswas, seorang dia berlindung kepada Allah dengan benar, ya, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan melindunginya. Allah akan apa? Mengusir syaitan darinya, dan Allah akan melemahkan, menghancurkan was-was atau bisikan-bisikan yang batil yang ada datang pada dirinya. Ya. Nah, senjata kedua. Senjata yang ketiga, al-amru tsalits, ayadfa'ahu bima yubadduhu minal imani billahi wa rusulih. Itu iman, ya. Iman. Yani apa? Yani ayadfa'ahu, yani menolaknya dengan sesuatu yang bertolak belakang dengannya, berupa keimanan kepada Allah dan para rasul. Yani dia lawan. Kalau datang waswas, maka dia lawan waswas itu dengan sesuatu yang bertolak belakang dengannya. Jadi waswas ini memunculkan keraguan-raguan tentang keimanan, maka dia harus melahirkan keimanan yang kuat dalam dirinya kepada Allah dan Rasul. Gitu. Karena waswas, benar keimanan, itu lawannya dengan apa? Keraguan-raguan. Ya. Jadi begitu datang keraguan-raguan, dia harus mantapkan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Nah. Fa innallaha wa rusulahu akhbaru bi annahu ta'ala al-awwal alladhi laisa qablahu syai', wa annahu ta'ala al-mutafarridu bil wahdaniyah wa bil khalqi wal ijadi lil mawjudati sabiqati wal lahiqah. Jadi kalau sampai sudah pada pertanyaan, ya, kita kalau kembali kepada konteks hadis, itu kalau sudah sampai pada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, maka dia harus kembali keimanan, kuatkan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Yaitu bahwa Allah dan Rasul mengabarkan kepada dia bahwa Allah itu maha awal. Tidak ada sesuatu selain sebelum Allah. Ya. Jadi jangan, siapa yang menciptakan Allah? Berarti ada sesuatu sebelum Allah. Ya kan? Maka dari itu ketika muncul pertanyaan seperti itu,
Ya, semisal dengan itu, maka dia harus kembali kuatkan keimanan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Maksudnya Allah dan Rasul telah mengabarkan kepada dia bahwa Allah itu al-awwal alladzi laisa qablahu syai'. Allah itu maha awal yang tidak ada sesuatu sebelum Allah. Wa annahu ta'ala mutafarridu bil wahdaniyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersendirian dengan keesaannya. Allah itu bersendirian dengan keesaannya. Wabil khalqi, dan dengan penciptaannya. yakni itu Allah itu esa dengan ketuhanannya. Dan Allah itu esa dengan penciptaannya. yakni Allah tidak ada seorang pembantu yang bersama dengan Allah dalam mencipta. Tidak ada. Paham ya? Allah esa dalam penciptaan. Wal ijadi lil mawjudat. Dan Allah juga esa ya dalam menjadikan segala sesuatu, as-sabiqah wal lahiqah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Dia harus mantapkan keimanannya seperti itu. Ya, bahwa Allah esa dalam keesaannya. Allah bersendirian dalam penciptaannya. Allah esa dalam menjadikan segala sesuatu, baik terdahulu maupun yang akan datang. Nah, ini keimanannya. Supaya apa? Supaya dia bisa menepis keraguan-raguan yang mencoba menyusupkan suatu pemahaman bahwa sebelum Allah itu ada sesuatu. Gitu. Karena kalau pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, berarti ada sesuatu selain daripada sebelum Allah. Naam, maka dia harus kuatkan keyakinannya tentang keesaan Allah. Nah, supaya dia menolak keraguan-raguan yang demikian. Nah, maka kata Syekh, فهذا الإيمان الصحيح الصادق يقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له. Dan keimanan yang benar lagi jujur, yadfa'u jami'a ma yudadu min asy-syubahi al-munafiyati lah. Dia akan menolak perkara-perkara yang datang yang bertentangan dengannya, yang bisa menafikan keimanan. Ya, kalau seorang punya keimanan yang benar dan kokoh, itu dia bisa menafikan hal-hal yang datang berupa yang bisa menafikan keimanannya. Ya, yang bisa meniadakan keimanannya. Kalau ada syubhat, ada perkara-perkara yang bisa meniadakan keimanannya, maka itu bisa ditepis oleh dia kalau dia punya keimanan yang jujur dan kokoh. Ya. Nah, fa innal haqqa yadfa'ul batil. Karena kebenaran itu akan menolak kebatilan. Wasyukuk la tu'aridul yakin. Dan keraguan-raguan tidak akan mampu melawan yang yakin. Ya. Keraguan-raguan tidak akan mampu melawan yang yakin. Jadi begitu ada keraguan tentang Allah, Anda kuatkan keyakinan Anda. Maka dengan begitu keyakinan Anda akan menolak keraguan-raguan. Karena keraguan tidak akan mampu melawan yang yakin. Paham ya? Nah, tapi kalau seandainya Anda tidak yakin, kemudian memberikan peluang agar keraguan-raguan itu bersemayam dalam diri Anda, maka ini adalah awal dari kebinasaan Anda. Awal dari apa? Kebinasaan. Nah, mafhum ya ikhwan? Nah, demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa perkara yang kita bisa sampaikan pada kesempatan malam yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikut, yaitu kita membahas tentang al-imanu bil qadar, iman terhadap takdir. Ya, pada besok malam insyaallah ta'ala. Naktafi bihadzal dars, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.